Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyebut perang urat syaraf dan propaganda telah terjadi di dunia maya. Ada upaya untuk memecah belah bangsa yang dibungkus dengan berbagai identitas. Lantas, benarkah ada pertempuran tagar dan hashtag untuk mengangkat isu yang mengancam kesatuan Republik Indonesia? Ancaman media sosial sebagai alat propaganda dan perang urat syaraf dengan lantang disampaikan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam sebuah acara webinar beberapa hari lalu. Banyak pihak yang kini berusaha mengganggu keutuhan bangsa dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Panglima TNI juga sempat membuat pernyataan dari Mabes TNI Jakarta. Panglima mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional. Secara jelas, Panglima TNI menyebut adanya provokasi yang dibungkus identitas. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Dunia maya yang dapat menjangkau berbagai lapisan dengan cepat dan mudah sehingga memungkinkan perang tagar, hashtag, dan segala sesuatu untuk diviralkan. Ancaman politik identitas menjadi salah satu alasan yang dapat memecah keutuhan bangsa. Sementara itu, banyak di antara masyarakat yang gampang terpengaruh dengan informasi yang belum jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lantas, benarkah genderang perang telah ditabung? Arena pertempuran telah terbuka di dunia maya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan media sosial telah dimanfaatkan sebagai alat propaganda dan juga perang urat syaraf oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari propaganda ini adalah untuk memecah NKRI. Hal ini disampaikan Panglima TNI saat menjadi pembicara dalam acara webinar peran anak bangsa dalam menjaga keutuhan negara dari separatisme di dunia maya. Pertanyaannya, apakah di Indonesia telah ada perang hashtag atau trending topik dengan cara mendorong isu-isu propaganda? Selain itu, adakah perang isu yang mendorong politik identitas di jagat media sosial Indonesia? Ya, bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia menanggapi informasi yang ada di media sosial? Apakah mereka mempercayainya mentah-mentah meskipun itu propaganda? Atau justru sebaliknya? Isu apa yang sedang ramai di Indonesia yang dimanfaatkan untuk propaganda itu, pemirsa? Dan untuk membahasnya kami telah bergabung dengan sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali, kemudian juga ada politikus dari PDIP yaitu ada Mas Arya Bima, dan juga politikus dari Partai Demokrat Bang Jansen Sintindaun. Pertama saya ingin ke Bang Jansen. Bang Jansen, Anda sebagai seorang politisi sepakat melihat sudah ada fenomena tercium, ada unsur propaganda dalam media sosial begitu. Terutama Anda juga cukup aktif nih di media sosial, saya lihat Bang Jansen. Ya, terima kasih Tisa atas pertanyaannya. Saya dari Medan ini karena lagi mengawal Ketua Umum Mas AHY untuk memenangkan Akyar Salman begitu di Pilwako Kota Medan. Jadi begini, kalau soal apa yang disampaikan oleh Panglima itu ya, yang saya pahami sebagaimana kamu sampaikan tadi, saya ini kan kebetulan pemain medsos aktif ya. Bahkan Twitter saya itu sekarang hampir 200.000 itu, belum lagi Instagram begitu. Artinya dinamika di media sosial itu hari ke hari, jam ke jam begitu, bahkan menit ke menit kan saya mengikuti dengan intens begitu. Jadi medsos itu sifatnya netral itu. Jadi bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Jadi bisa juga medsos untuk dakwah, untuk jualan, ya, untuk penipuan juga bisa, mungkin juga untuk propaganda bisa ya, itu.
Itu makanya kemudian kalau kemudian Panglima mengatakan medsos sekarang sudah dipakai untuk propaganda begitu, tunjuk saja menurut saya. Jadi kebiasaan kita di Indonesia ini kan sering kemudian kita menuduh sesuatu tanpa kemudian yang menuduh itu menyampaikan begitu fakta, buktinya, atau orang yang melakukan propaganda itu. Jadi tunjuk saja, apalagi ini kan keluar dari pernyataan Panglima ya. Panglima ini kan wakil resmi negara begitulah. Ada wajah negara di situ kan, ada wajah pemerintahan di situ. Jadi maksud Bang Jansen ini kalau yang bagi dikatakan saya, oleh pemahaman Panglima saya, ini medsos itu tuduhan netral, kosong mau doang, dipakai untuk tuduhan apa kosong saja pun bisa. atau bagaimana Bang Jansen? Itu. Kalau menurut saya ya medsos itu sekarang kan mulut rakyat ya. Itu yang saya perhatikan di media sosial itu. Dan kalau kita ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya hari ini ya, medsos itu yang paling jujur untuk kemudian melihat apa yang dimau rakyat begitu. Untuk kontennya bagaimana Jadi, Bang Jansen? hari Apakah ini ada masalah konten-konten utama yang kita menjurus ke itu sana? adalah soal injustice. Gimana? Kalau kontennya bagaimana? Apakah ada konten-konten Halo? yang menurut Bang Jansen ini juga mengarah ke arah sana begitu? Secara umum saya melihat ya persoalan bangsa kita hari ini kan soal injustice sebenarnya, soal ketidakadilan. Jadi saya lihat di media sosial itu rakyat ramai-ramai ya menumpahkan jeritan aspirasinya di medsos. Itu apa itu kemudian kita anggap propaganda? Itu dia. Bang Jansen, Rasanya tapi begini. aneh benar lah jika propaganda begitu melibatkan begitu banyak publik. Bang Jansen, tapi kan Halo? kita sudah tahu bahwa ada banyak beberapa Halo? media. Iya, kita tahu bahwa ini bukan rahasia umum lagi bahwa di media sosial bahkan ada beberapa akun itu yang bukan real account, tapi mungkin ada yang menggerakkan begitu. Dalam tanda kutipnya adalah buzzer-buzzer seperti itu, yang juga membawa ideologi-ideologi tertentu atau membawa sebuah opini-opini tertentu. Nah, itu juga bukan bagian dari propaganda kalau menurut Bang Jansen. Begini Tisa, menurut saya bukan lagi zamannya sekarang kita menyalahkan media sosial begitu. Jadi tegakkan saja hukum dengan sebenar-benarnya. Itu. Dan hukum itu tidak boleh hanya ditegakkan kepada kelompok atau pihak tertentu saja. Agar sistem sosial kita ini berjalan dan selaras. Jadi kalau ada hoaks begitu, tindak itu. Kalau ada penipuan di media sosial, tindak. Kalau ada perjudian di media sosial, tindak. Baik. Kalau ada pornografi di media sosial, tindak. Kalau ada narkoba di media sosial, tindak. Kalau ada yang ngajak membunuh media sosial, tindak. Kalau ada kriminalitas di media sosial, tindak. Saya kira kan sudah jelas ini. Bahkan kalau ada misalnya yang ingin mengganti Pancasila NKRI, tindak. Baik. Itu dia. Tapi tegakkan hukum itu dengan sebenar-benarnya ya. Itu dia. Baik. Oke. Jadi jangan tebang pilih. Baik. Hukum Saya ingin itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Baik. Sehingga kemudian media sosial kita, ruang sosial kita di dunia nyata itu menjadi selaras begitu, menjadi harmoni. Baik. Baik, Itu Bang Jansen. saja sih rumusnya. Baik. Ketimbang kita kemudian menuduh media sosial ada propaganda dan lain segala macam begitulah. Baik, saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas Arya, apa yang dikatakan Halo? Panglima TNI biasanya ini sejalan dengan visi atau kekhawatiran dari pemerintah itu sendiri. Anda sebagai perwakilan dari pemerintah, apakah memang pemerintah melihat ada sesuatu yang sedang dikhawatirkan saat ini berkaitan dengan propaganda separatisme di media sosial begitu? Oh iya, kalau Bung Jansen tadi bicara soal peristiwa, soal kejadian ya. Jadi saya melihat bahwa Panglima TNI menyampaikan bahwa media sosial selain hal yang positif ya, yang positif mengenai bagaimana media sosial juga menjadi agen perubahan, media sosial juga sumber informasi, media sosial juga bahkan membangun demokrasi yang partisipatif, itu yang positif-positif itu kita tahu semua, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa apa yang disampaikan oleh Panglima media sosial sebagai alat propaganda separatis ini bukan tanpa dasar. Ya, Apa kalau gitu dasarnya, Mas Arya? Ini yang harus kita lihat sebagai satu fakta yang terjadi. Ya. Jadi ini dulu, jadi jangan mengabaikan bahwa pengalaman di dunia internasional dan juga di nasional bahwa media sosial itu pernah menjadi sesuatu alat untuk kehancuran satu bangsa, suatu negara. Bang Jansen harus tahu sejarah Suriah juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari peran media sosial, di mana antara informasi, antara hoax, antara hal-hal yang menyangkut ujaran kebencian ditumpah ruahkan yang akhirnya itu
bangsa itu menjadi terpecah dengan mulai terjadinya perpecahan-perpecahan di dunia virtual itu. Akhirnya di dunia yang faktual. Ini dulu. Jadi saya katakan ada hal yang positif nggak usah kita sampaikan karena penyebaran informasi sekarang demikian pesatnya di era disrupsi ini dengan media sosial. Ya, bagaimana membangun dan menjaga hubungan bisnis segala macam. Nah, tetapi sekali lagi bahwa tadi Bang Jansen tanya apa, mana, di mana peristiwanya. Coba sekarang kita lihat lebih jernih lah, nggak usah bicara dulu yang mana. Integrasi bangsa itu kan sebenarnya dua proses. Bagaimana faktor-faktor integrasi apakah menguat atau faktor-faktor disintegrasi yang melemah. Nah, kalau faktor-faktor integrasi yang menguat, ya, maka bangsa ini akan tetap utuh dan bersatu dan memberikan nuansa narasi-narasi wawasan keindonesiaan, wawasan kebangsaan, wawasan persatuan. Nah, kalau kita lihat konten yang akumulatif, Pak Jansen juga melihat, ya, apakah sekarang memberikan antara narasi yang memberikan penguatan dan persatuan dengan narasi yang memberikan faktor-faktor perpecahan itu kuat mana? Ya. Ini yang sama-sama kita juga saling melihat dan mungkin sudah mulai mempertanyakan ini mensos kok tiap hari justru konten yang diproduksi dan diamplifikasi itu lebih banyak konten-konten yang memberi penguatan pada faktor-faktor disintegrasi. Saya katakan kita belum terjadi disintegrasi bangsa, terjadi disintegrasi sosial, konflik-konflik sosial yang karena faktor amplifikasi di media sosial dan ini yang menurut saya Panglima tepat mengatakan bahwa media sosial dengan konten-konten yang memperkuat faktor disintegrasi bangsa dengan mengamplifikasi dengan berbagai persoalan-persoalan yang itu memang persoalan bangsa sejak dulu, ya, tapi karena faktor wawasan kebangsaan, tapi karena faktor kebinekaan, karena faktor komitmen kita menjadi satu negara, satu pemerintahan, ya, inilah satu ideologi Pancasila. Faktor-faktor ini menjadi sesuatu yang tidak dominan atau tidak menonjol dalam atmosfer narasi publik. Narasi publik sekarang ini lebih wajah-wajah kesukuan, keagamaan, kesentimenan, penyebaran kebencian yang lebih dominan saya katakan. Ini potensi yang menguat menurut saya adalah sangat mungkin akan terjadinya potensi penguatan disintegrasi. Oke, poinnya dari Mas Bima. Poin dari Mas Bima tadi adalah unsur politik identitas yang terlihat di ranah media sosial. Mulai terlihat, mulai menguat. Nanti faktor integrasi. Oke, baik. Nanti kita akan coba minta komentar dari Bang Effendi Ghazali, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.